Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala ashrafi khalqillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ikhwati fillah. Kembali lagi kita membahas tentang doa di bulan Ramadan. Bahwa Ramadan adalah bulannya kita berdoa. Pada episode sebelumnya kita sudah menyebutkan dua di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan itu. Yang berikutnya yang juga harus kita perhatikan ketika kita berdoa agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bastul yadaini wa raf'uhuma hadwal mankibaini awil udhunain, yaitu membentangkan kedua telapak tangan dan mengangkat keduanya sejajar dengan bahu kita atau sejajar dengan kedua telinga kita. Jadi kita angkat, kita bentangkan, bukan digenggam, kita bentangkan. Boleh jadi dia menghadap ke atas atau menghadap ke wajah kita. Dan yang seperti ini dalam berdoa akan lebih dekat kepada pengijabahan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam mengangkat tangan. Ini menunjukkan kesungguhan kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar yang kita minta dalam doa-doa yang kita panjatkan, maka semakin bersemangat kita dalam mengangkat kedua tangan kita. Itu menunjukkan bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan permohonan kita dengan apa yang kita harapkan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bibutuni akuffikum." Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah dengan perut-perut telapak tangan kalian. Maksudnya dengan mengangkat telapak tangan seperti ini. Ini akan cepat mengundang ijabah dari Allah, pengabulan dari Allah atas setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kedua tangan yang sedang kita angkat dalam doa itu turun dalam keadaan kosong. Dalam hadis dikatakan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Innallaha hayyun karim." Allah itu malu dan Allah itu pemurah, dermawan. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepada Allah dalam berdoa seperti ini. Dia angkat kedua telapak tangannya kepada Allah. Allah malu kedua telapak tangan itu diturunkan dalam keadaan kosong tanpa diijabah oleh Allah. Artinya hadis ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa seorang hamba yang mengangkat tangannya dalam berdoa dan dia bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika dia meminta kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, semakin besar permintaannya, semakin sungguh-sungguh dia dalam mengangkat kedua telapak tangannya. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis tadi, Allah malu tidak memberinya apa-apa. Tidak mungkin Allah membiarkan kedua tangannya turun dalam keadaan dia tidak mendapatkan apa yang dia minta dalam doanya. Maka oleh karena itu, sungguh-sungguh dalam berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ini membuktikan kesungguhan kita bahwa kita itu sungguh-sungguh meminta apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Ada orang kadang-kadang ketika berdoa, kedua tangannya cuma diletakkan di atas pahanya atau di atas lututnya. Ini menunjukkan akan kurangnya kesungguhan dalam meminta. Maka untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam meminta apa yang kita minta kepada Allah, angkat kedua telapak tangan kita seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat lain tadi ketika Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah malu kedua tangan itu turun dalam keadaan kosong.
Dalam riwayat lain dikatakan summa la yad'u fihi ma khairan. Allah malu ketika seorang laki-laki, seorang hamba mengangkat tangannya dalam doa kepada Allah, lalu kemudian Allah tidak memberikan kebaikan pada tangan yang diangkat itu. Pasti akan dibalas oleh Allah doa-doa yang dia panjatkan, akan diberikan oleh Allah permintaan-permintaan yang dia minta kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara yang harus kita perhatikan dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, dalam doa yang kita layangkan kepada Allah agar doa itu datang kembali kepada kita dengan membawa kebaikan, hendaknya kita berdoa dengan tadarru', dengan ketundukan penuh kepada Allah, dengan kekhusyuan hati. Kalau perlu dengan meneteskan air mata. Oleh karenanya perlu kita betul-betul menghayati apa yang kita panjatkan dalam doa-doa yang kita panjatkan. Agar kita betul-betul khusyuk dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa, penuh pengibaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang kita panjatkan itu. Supaya apa? Supaya Allah Jalla fi'ulah membalas permintaan kita dengan kebaikan. Supaya apa yang kita layangkan kepada Allah datang kembali dengan harapan yang tadi kita layangkan. Maka perlu kita berdoa dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tadarru' dan juga pengibaan, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas doa-doa kita itu. Dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan permohonan-permohonan kita itu. Yang ketiga, atau yang berikutnya yang perlu untuk kita jaga juga dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memulai doa kita. Nah, ini penting. Kita memulai doa kita, tadi kita mengangkat tangan, kemudian dengan penuh kekhusyuan dan pengibaan kepada Allah, dan kita mulailah memanjatkan doa itu, mengucapkan permintaan-permintaan kita dalam doa itu, mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang agung, dengan segala bentuk pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebelum kemudian kita menyebutkan permintaan-permintaan kita dalam doa, selain kita memulainya dengan puji-pujian kepada Allah, kita juga perlu untuk mengucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puji Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, atau kalau perlu kita tambah dengan pujian-pujian lainnya. Bukan hanya sekedar memuji Allah sebagai Rabb alam semesta, tapi kita puji juga Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena doa yang tidak disisipkan di dalamnya salawat kepada Nabi itu bisa menjadi doa yang susah untuk dikabulkan oleh Allah. Maka oleh karenanya, karena yang mengajarkan kita adalah Nabi, mengajarkan kita untuk berdoa adalah Nabi SAW, maka kita jangan melupakan beliau dalam doa kita. Ucapkan salawat kepada Nabi dengan harapan mudah-mudahan nanti setelahnya ketika kita sebutkan permintaan-permintaan kita, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan apa yang kita minta di dalam doa kita. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa menerapkan ini, mempraktekkan ini dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, agar doa-doa itu kembali dengan kebaikan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk betul-betul memperbanyak doa. Di dalam bulan Ramadan ini ada banyak keajaiban yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah ketika mereka mengangkat kedua tangan mereka mengibah kepada Allah di dalam bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.